Halo Gelora Muda Visip 2022. Selamat datang dalam acara Gelora Talk Show PKKMB Visip Universitas Sriwijaya 2022. Bersama aku Dandiryadi Ramadan, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, dan aku Citra Rentama, mahasiswi Ilmu Komunikasi, yang akan membincang-bincang seputar organisasi dan kegiatan mahasiswa di KM Visip. Ya, di ruangan kita saat ini sudah hadir beberapa organisasi mahasiswa, tepatnya badan otonom yang ada di lingkup Visip. Nah, Gelora Muda Visip sekalian pasti tentunya penasaran nih, apa aja organisasi mahasiswa lainnya yang ada di lingkup Visip tercinta kita. Nah, di Gelora Talk Show kali ini dengan mengangkat tagline Menggelora bersama Ormawa Visip, kita akan memperkenalkan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kepada para calon mahasiswa baru. Pada episode kali ini, kita dibersamai dengan perwakilan-perwakilan Ormawa, yaitu Masopala Unsri, LDF Waki, Sanggar Seni Visip, dan LPM Limas. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita akan mengenal lebih dalam nih kepada beberapa perwakilan dari Ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, mungkin kita akan perkenalan diri dulu dari kakak yang ada di ujung sana, mungkin bisa memperkenalkan diri dan juga menjelaskan asal jurusan mungkin. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya. Saya Muhammad Abdul Aziz dari LDF Waki Visip Unsri. Saya dari Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2020. Baik, Kak Abdul Aziz. Terima kasih Kak Abdul Aziz dari LDF Waki. Selanjutnya mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya Dini Alkifiani dari jurusan Ilmu Administrasi Publik dari Masopala Unsri. Baik, halo Kak Dini, salam kenal Kak. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Selanjutnya? Sebelumnya terima kasih, tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Saada Syahra dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Saya di sini mewakili Sanggar Seni Visip Unsri. Terima kasih. Halo Kak Syahda dari SSF nih teman-teman. Nah, yang terakhir yang ada di sebelah saya, mungkin boleh untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kresna Iqbal Ramadan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kali ini saya menjadi perwakilan dari LPM Limas. Halo Kak Kresna, salam kenal Kak. Nah teman-teman, dari keempat Ormawa ini di sini ada dari Masopala, LDF Waki, SSF, dan juga LPM Limas. Nah mungkin kita langsung aja nih, boleh dari teman-teman atau kakak-kakak sekalian boleh nih untuk menjelaskan apa sih sebenarnya organisasi kalian masing-masing dan juga bisa memaparkan seperti apa sih kegiatan keseharian dari Ormawanya masing-masing. Boleh mungkin dari Kak Abdul Aziz mungkin bisa memaparkan untuk yang pertama. Oke, nah baik teman-teman maba semua. Kami dari LDF Waki Visip Unsri. Kalau di SMA itu, ketika kita di SMA itu dikenal dengan rohis lah. Istilahnya kalau di tingkat mahasiswa itu rohisnya mahasiswa lah gitu teman-teman. Jadi kita memiliki banyak kegiatan, banyak sekali agenda. Dan agenda-agenda yang kita lakukan di LDF Waki Visip Unsri tersendiri bukan hanya bahas tentang keagamaan terus saja, namun kita juga ada rihla yaitu jalan-jalan, kita juga ada bedah buku teman-teman, dan kita juga terkadang peduli dan akan kesehatan kita karena kami juga olahraga, beberapa kali sering futsalan dan juga sering ikut panahan di depan di Visip kita ini gitu. Selain itu ya kalau kegiatan yang kerohanian itu sudah pasti ya seperti ngaji bareng, belajar ngaji bareng, kegiatan kajian gitu. Ya, Oke, siap Kak Abdul Aziz. Nah teman-teman bisa kita simpulkan dari LDF Waki ini selain bergerak di bidang keagamaan di tingkat mahasiswa, juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang berbau tentang kesehatan dan juga pengembangan diri ya Kak Aziz. Baik, terima kasih Kak Aziz. Selanjutnya mungkin dari Kak Dini, Masopala. Baik Kak, jadi dari Masopala itu adalah mahasiswa sosial politik pecinta alam Universitas Sriwijaya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan kami biasanya itu berkecimpung di dunia kepecinta alaman, di mana di situ kami selalu berkaitan dengan lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Nah, untuk berdirinya Masopala Unsri itu di tahun SK turun 1992. Namun untuk sejak berdirinya Masopala itu sudah berdiri sejak 1989.
tepatnya 2 November 1989, di mana di tahun ini sudah masuk untuk ke 33 tahun Miss Natalis Masukala Unsri. Dan untuk divisi dari Masukala ini sendiri ada 4 divisi. Yang pertama ada Rimba Gunung, penelusuran gua, ada juga panjat tebing dan lingkungan hidup. Kayak gitu, Pak. Oke, siap Kak Dini. Menarik sekali teman-teman. Jadi Masukala ini bisa kita simpulkan bergerak di bidang kepecintaan alam. Ada banyak kegiatan ya tadi Kak. Kak Dini yang juga menarik tentunya pasti. Terima kasih Kak Dini. Selanjutnya dari Kak Sada mewakili SSF, boleh memaparkan? Baik Kak. Jadi Sanggar Seni Fisip itu adalah satu-satunya organisasi mahasiswa di Fisip yang bergerak di bidang seni. Dan untuk saat ini ada 4 divisi yang dinaungi oleh Sanggar Seni Fisip. Ada divisi vokal, divisi musik, divisi tari dan koreo, serta divisi teater. Untuk kegiatannya sendiri, Sanggar Seni Fisip telah melakukan banyak kegiatan, baik itu dari internal Universitas Sriwijaya hingga ke tingkat internasional. Kegiatan-kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh Sanggar Seni Fisip seperti melakukan kegiatan national collaboration bersama dengan universitas-universitas di Indonesia yang diadakan setiap tahun, kemudian mengikuti kegiatan silang budaya yang diikuti oleh 14 universitas di Indonesia dan 8 universitas di Malaysia dengan 80 talent dan 500 viewers. Kemudian ada juga Sanggar Seni Fisip berhasil membawa nama Fisip Unsri ke Malaysia melalui paduan suara. Terima kasih Kak. Wah, menarik sekali teman-teman dari SSF yang mana bergerak di bidang kesenian dan juga ada banyak kegiatan yang bahkan udah sampai ke internasional ya Kak. Iya, benar. Nah, ada juga teman-teman untuk yang tertarik di bidang vokal, alat musik dan juga teater, pasti SSF adalah tempat yang tepat ya Kak. Iya, benar sekali. Terima kasih Kak Syada. Terakhir untuk Kak Kresna bisa memaparkan dari LPM 5 seperti apa Kak? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, awal mula dari LPM 5 ini berdiri itu pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 17 Juli. Nah, basic dari LPM 5 ini ialah kerja jurnalistik, di mana kita semua, seluruh anggota Limas ini menuntut atau dituntut untuk membuat berita, memberikan informasi kepada masyarakat ataupun ke mahasiswa. Nah, kami dari Limas ini tidak hanya memberikan atau sekedar memberikan berita yang terjadi pada hari itu, tapi kami juga memiliki beberapa produk yang bisa dikatakan itu adalah produk unggulan dari Limas. Yang pertama itu ada infografis, di mana itu seputar dibahas mengenai seputar tips and trick mengenai kehidupan kampus. Yang kedua itu ada bulletin. Nah, bulletin ini mungkin agak berbeda nih dari organisasi lain. Karena dalam bulletin ini kami memiliki sedikit perbedaan, yaitu lebih kompleks, di mana ada artikel, berita, laporan khusus, puisi maupun pantun. Dan yang terakhir itu kami memiliki produk unggulan kami, yaitu yang di-launching yang akan di-launching setahun sekali, yaitu majalah. Nah, majalah ini bahkan lebih kompleks lagi daripada bulletin ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kresna yang sudah menjelaskan tentang LPM 5. Pasti teman-teman yang tertarik di bidang jurnalistik, apalagi dari SMA nih. Misalnya teman-teman udah tertarik di bidang jurnalistik seperti menulis berita, opini, dan artikel, maka LPM 5 adalah tempat yang tepat ya Kak Kresna. Terima kasih untuk semua narasumber yang udah memperkenalkan dengan baik nih untuk organisasi mahasiswanya kepada teman-teman. Jadi pasti teman-teman udah mulai dapat nih gambarannya. Apa itu WAKI, apa itu Masukala, apa itu SSF, dan juga LPM 5. Ya, mungkin Citra kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya untuk kakak-kakak sekalian. Pertanyaan kedua adalah, apakah penting mahasiswa Fisip Unsri, terutama Camaba, untuk mengikuti organisasi yang dari kakak-kakak masing-masing? Mungkin kita mulai aja nih dari Kak Dini untuk ngasih pandangannya dari Masukala. Oke, kalau misalnya kita katain penting ya memang penting kan, karena kalau di organisasi itu kan kita belajar menjadi seorang pemimpin, kita juga belajar bekerja sama tim kan, dan juga kita beradaptasi dengan orang banyak. Itu sangat penting dan juga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita untuk kedepannya nanti. Seperti itu, Pak. Jadi dari tanggapan Kak Dini ini merupakan untuk mengasahkan leadership, teamwork, dan juga mendapatkan wawasan. Iya, benar. Terima kasih ya Kak Dini. Iya. Mungkin dilanjut kepada saat ini Kak Sada untuk mengasih pandangan dari SSF.
Oke, jadi kenapa Sanggar Seni FISIP ini penting untuk mahasiswa? Apalagi terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang senang seni nih kan. Jadi pasti SSF itu salah satu tempat yang pas untuk mereka yang emang punya bakatnya di seni gitu. Daripada dipendam sendiri kan, daripada senangnya cuma nari-nari sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, di Sanggar Seni FISIP kita kan memberikan wadah ya kepada seluruh mahasiswa FISIP untuk mengembangkan bakatnya, untuk melatih kemampuannya supaya bisa tampil lebih berani lagi. Selain itu, di Sanggar Seni FISIP kita juga bisa mempelajari hal yang baru. Jadi kalau misal kita yang awalnya basic hanya bisa nari, nah dengan di SSF kita bisa belajar bareng teman-teman dari divisi lain seperti divisi teater atau divisi vokal. Jadi kemampuan-kemampuan yang kita miliki dapat menjadi lebih baik lagi seperti itu kan. Terima kasih pada Kak Saada telah menyampaikan ini. Dia menunjukkan bahwasanya untuk ikuti organisasi seperti SSF ini untuk mengeksplorasikan diri sendiri nih. Iya, benar sekali. Terima kasih ya Kak Saada. Mungkin kita lanjut aja ke Kak Kresna untuk ngasih pandangan dari Limas. Oke. Terlepas dari penting atau tidaknya suatu organisasi, kita sebagai camaba, teman-teman semuanya, kita harus mengetahui dulu basic yang kita miliki. Jika kita sudah mengetahui basic yang kita miliki, seperti tertarik dengan politik, kesenian, ataupun keilmiahan, artinya kita sudah memiliki satu langkah ke depan untuk lebih maju. Supaya apa yang bisa kita pelajari di suatu organisasi tersebut itu bisa lebih maksimal. Contohnya nih, si A sukanya berpolitik, ya silakan masuk ke BEM. Ada yang suka keilmiahan, silakan masuk ke Kogito. Ada yang juga yang suka mungkin teater, senang berdrama, itu mungkin lebih cocok ke SSF, gitu kan? Yeah. Nah, hasil dari basic atau bakat yang kita punya itu lebih maksimal. Artinya, penting atau tidaknya suatu organisasi itu kembali ke diri kita sendiri. Sehingga organisasi yang kita pilih nanti tidak menjadi suatu tekanan, seperti itu. Baik, terima kasih dari Kak Kresna yang menunjukkan bahwasanya pentingnya dari organisasi itu tergantung pada minat dan bakat Betul sekali. Oke, terima kasih ya Kak Kresna. Dan terakhir mungkin dari Kak Aziz untuk menyampaikan dari sisi pandangan wakil. Oke, baik ya, kalau menurut saya kita sebagai makhluk sosial gitu, apalagi kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bagi saya mengikuti organisasi itu adalah sesuatu yang penting gitu, bahkan sangat penting lah kalau bagi saya. Kenapa? Karena di dalam organisasi kita akan menemukan hal-hal yang baru yang tidak akan kita temui di dalam kelas, tidak akan kita temui bersama teman-teman di kelas dengan dosen, tidak akan. Namun ketika kita mau berorganisasi, kita akan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Tadi seperti dijelaskan oleh teman-teman dari Limas kan. Nah, kita ketika mau berorganisasi, kita harus tahu dulu basic kita itu di mana gitu. Apa sih basic kita itu? Kita punya minatnya di mana? Kalau kita sudah tahu minat kita bisa menentukan kemana dan organisasi apa yang akan kita pilih gitu teman-teman. Namun mungkin jika ada teman-teman semua yang masih kebingungan dengan basicnya, belum menemukan apa jati dirinya, silakan memilah, silakan melihat gitu. Kira-kira untuk mengembangkan diri mereka agar bisa lebih berprogres, lebih berkembang lagi, silakan dipilih organisasi mana yang akan dimasukin gitu teman-teman. Karena sejatinya organisasi itu, di dalam organisasi kita akan ditempa banyak hal, teamwork, leadership, kepemimpinan, dan lain sebagainya kita akan ditempa teman-teman. Mungkin itu saja sih kalau bagi saya ya. Oke, terima kasih pada Kak Aziz yang menjelaskan bahwasanya dari ikuti organisasi itu mengembangkan diri sendiri itu, baik itu dari bidang aspek seperti leadership, teamwork, yang sudah juga dijelaskan oleh teman-teman lain ini. Nah, untuk kakak-kakak, sekarang ini mungkin pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi itu dikarenakan dari kakak-kakak lain itu ikuti organisasi yang berbeda-beda ini dan bidang berbeda-beda. Apakah mahasiswa yang harus ikuti organisasi kalian ini harus mempunyai keahlian dalam organisasi kalian ini? Apakah harus mereka dengan SSF ini harus tahu cara menari atau tahu harus cara berteater gitu, ataupun ikuti masuk pala harus mengetahui cara menjelajahi goa atau mendaki gunung gitu. Mungkin dari Sadan itu. Oke, baik. Jadi untuk bisa masuk atau bisa bergabung di Sanggar Seni FISIP itu kita nggak harus
itu kita nggak harus jadi seseorang yang profesional dulu, nggak harus bisa benar-benar bisa nari dulu, nggak harus benar-benar bisa nyanyi dulu, itu nggak. Karena yang terpenting untuk bisa bergabung di SSF itu niatnya, niat untuk mau belajar, niat untuk mau berkembang, niat untuk mau berusaha, itu yang terpenting. Dan yang kedua, attitude. Karena percuma kita punya kemampuan yang bagus dalam seni, tapi attitude kita nggak bagus, dan itu adalah hal yang sama sekali nggak bisa diterima di Sanggar Seni Fisip. Terima kasih. Jadi dari Kak Sada, terutama untuk SSF ini, itu yang penting kan bukan keahlian tapi keinginan mau untuk belajar ya. Iya, benar sekali. Terima kasih Kak. Lanjutkan mungkin dari Kak Kresna untuk dari Mas. Oke. Nah, di dalam Limas itu ada yang namanya satu upgrading atau pelatihan. Nah, pelatihan ini dikhususkan untuk bagi mereka mahasiswa baru yang memiliki atau membutuhkan suatu keahlian. Contohnya saja nih, misalkan di anggota maba baru Limas ini membutuhkan suatu keahlian public speaking dan menulis yang bagus. Maka kami para BPH itu akan menyediakan pelatihan tersebut demi menunjang sebuah kesuksesan dari maba tersebut. Nah, di dalam Limas juga itu kami tidak memiliki pengkotak-kotakan secara pribadi. Ekstrovert maupun introvert itu kami rangkul secara bersama-sama. Mungkin ada teman-teman yang bisa menulis tapi sangat malu dalam public speaking. Ada yang bisa public speaking namun sangat malu dalam tidak bisa menulis. Nah, di dalam Limas itu memiliki sesuatu bidang-bidang yang tertentu. Misalkan si introvert ini dia pandai sekali dalam menulis. Nah, itu sangat berguna bagi konten yang akan kita buat itu loh, seperti berita, artikel dan segala macamnya. Nah, kalau yang ekstrovert nih yang suka bicara dan ketemu banyak orang itu cocok banget buat jadi seorang presenter atau pembawa acara yang dimana pada saat liputan khusus itu nanti ada laporan langsung dari lapangan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Kresna. Berarti dari Mas sendiri itu tidak memandang apapun, mungkin dia ingin belajar juga ya? Iya. Masih. Oke, mungkin dilanjuti aja kepada Kak Aziz untuk menjelaskan. Oke, baik. Kalau dari Waki sendiri ya, di istilah Waki itu seringkali kami diungkapkan dengan orang-orang dalam Waki itu bukan orang-orang yang baik, namun orang-orang yang mau belajar menjadi baik. Jadi kalau menurut kami, kalau kita melihat dia punya kemampuan atau tidak baru mau menerima, itu salah besar ya. Karena di dalam organisasi inilah kita akan ditempa dan peran organisasi lah akan menjadikan penggawa-penggawanya atau orang-orang di dalamnya itu belajar gitu. Akan belajar di dalamnya bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Seperti di Waki sendiri itu banyak sekali kelas-kelas yang akan kami adakan seperti kelas azan, ada kelas tahsin di sana gitu teman-teman. Jadi menurut saya ya kita yang penting modalnya itu dia itu mau atau tidak dulu belajar. Kalau dia mau, ayo gabung ikut sama kita. Oke, terima kasih Kak Aziz. Nah, mungkin terakhir kali untuk Kak Dini untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya teman-teman sama ya, jawaban dari kita tuh yang penting niat dan punya keinginan. Tapi balik lagi sih ke mabanya kan, namanya aja juga mahasiswa baru kan, jadi dia juga masih meraba-raba kan untuk organisasi yang mana sih yang mau dipilih kan, yang mana sih yang mau dimasukin kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari Masuk Pala sendiri, adik-adik mahasiswa baru bisa langsung ke sekret kan, kita latihan bareng, kita bisa bisa bertukar pikiran lah, wawasan dari kegiatan kami di Pecinta Alam kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Dini dan terima kasih juga kepada kawan-kawan setelah ngasih jawaban itu. Bagi Gelora Muda Fisip, jangan takut untuk ikuti organisasi ini karena kakak-kakak ini menerima apapun itu walaupun kalian tidak ada keahlian ataupun. Baik, nah jawaban-jawaban dari kakak-kakak sekalian ini benar-benar luar biasa ya. Kita bisa lihat nih teman-teman bahwa dari Waki, Masuk Pala, SSF dan LPM Limas ini punya ciri khasnya masing-masing teman-teman. Bahkan saya yang ada di ruangan ini merasakan sekali aura yang berbeda dari mereka masing-masing. Nah teman-teman pasti semakin penasaran nih mengenai keempat badan otonom yang ada di samping saya ini. Nah kita akan ulik lebih jauh. Nah teman-teman dari Waki, Masuk Pala, SSF dan juga Limas, menurut teman-teman sekalian seberapa penting sih organisasi tersebut di kehidupan kalian? Lalu seperti apa sih impact atau mungkin perubahan dari sebelum dan juga sesudah gabung di organisasi kalian? Nah
Nah, mungkin bisa kita coba mulai dari Kak Syahada. Oke, terima kasih. Jadi ini kan jawabannya lebih ke pribadi ya. Jadi sebelumnya mungkin sekilas info, saya di Sanggar Seni Visip itu di bagian divisi tari dan koreo. Namun sebelumnya, saya itu emang udah lama nggak nari. Jadi semenjak saya masuk kuliah, saya tahu SSF, saya masuk dan alhamdulillah lolos. SSF itu jadi penting untuk saya karena Sanggar Seni Visip itu jadi alasan saya kembali menari. Selain itu, SSF itu juga jadi tempat saya untuk berlatih nari lagi, di mana hal itu udah lama nggak saya lakuin. Dan apa sih impact-nya untuk saya? Saya ngerasa saya jadi lebih berani untuk tampil di depan banyak orang. Karena emang notabene-nya, divisi-divisi yang ada di SSF itu latihan memang untuk tampil. Nah, itulah mengapa setiap latihan yang dilakukan di SSF itu bagaimana caranya supaya setiap anggotanya untuk berani lebih tampil di panggung, sehingga panggung yang diadakan oleh Sanggar Seni Visip itu bisa dapat dinikmati bukan hanya untuk penonton tapi juga untuk kita sebagai orang-orang yang tampil. Seperti itu, Kak. Oke, Syahada, jawabannya benar-benar luar biasa banget. Nah, teman-teman yang mungkin kurang pede dan juga kebetulan suka menari, boleh banget nih untuk menjadikan Kak Syahadanya idola ya teman-teman, dimana beliau bisa berhasil memaparkan seperti apa berani untuk keluar dari zona nyamannya. Terima kasih Kak Syahada. Mungkin selanjutnya dari Kak Kresna bisa memaparkan nih seperti apa pandangannya kalau dari sisi LPMI Mas ini. Oke, yang selama sejauh ini saya pelajari dari Limas ini adalah saya bisa melihat atau memandang suatu permasalahan itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Oke. Nah, jadi kan di Limas itu kan kita mencari informasi atau berita kan benar-benar langsung turun ke lapangan. Artinya, suatu masalah itu tidak bisa berdasarkan katanya. Itu benar-benar untuk memvalidasi berita tersebut benar atau tidaknya kita harus terjun ke lapangan. Nah, dan ditambah di Limas ini itu benar-benar sistem kekeluargaan itu sangat kuat, di mana setiap anggota itu benar-benar dirangkul satu sama lain. Ditambah apa yang saya dapatkan di Limas ini itu saya rasa saya tidak langsung menjudge seseorang itu hanya berdasarkan satu kali lihat saja. Artinya ketika yang saya dapatkan di Limas ini saya tidak menjadi klasteri yang hanya bisa mencaci, mengkritisi dan mencaci maki. Artinya ketika saya ingin bisa mengetahui atau mengomentari suatu permasalahan itu harus tahu dulu tuh apa dulu asal usulnya dan apa aja tujuan dari permasalahan seperti itu. Oke, siap Kak Kresna. Nah, teman-teman kebetulan karena saya juga dari mahasiswa ilmu komunikasi benar-benar paham banget nih dimana kalau kita mau membuat tulisan itu harus berdasarkan fakta. Sama seperti yang udah dipaparin sama Kak Kresna tadi bahwa harus benar-benar terjun ke lapangan dan melihat apa situasi yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Kak Kresna. Selanjutnya mungkin dari Kak Abdul Aziz yang mewakili seperti apa? Oke, baik. Ini kan pendapat pribadi ya secara personal. Kalau saya secara personal ya bagi saya mengikuti Waki seberapa penting itu sangat penting dan sangat berdampak lah bagi kehidupan saya. Mulai dari kita kenal dengan orang-orang yang baru gitu, kita juga mendapatkan jaringan yang lebih luas gitu teman-teman. Dan juga kalau di budaya di Waki sendiri, lingkungan Waki sendiri itu lingkungan yang boleh dikatakan lingkungan yang tidak kaku ketika kita pas lagi main atau apapun mendengar azan nggak kaku, kalau yuk sholat dulu yuk nanti kita baru lanjut lagi, nggak kaku gitu. Dan terkadang ya apalagi kita masih muda saat ini kan ya gelora muda lah gitu kan, jiwa-jiwa muda itu kan terkadang ya kita masih agak sungkan untuk hal tersebut gitu kan. Jadi kalau bagi saya itu sih dampaknya. Baik, terima kasih Abdul Aziz. Nah, bisa kita simpulkan nih teman-teman yang ingin semakin mendalami agamanya dan juga tetap sejalan nih antara kehidupan mahasiswanya di kampus dan juga keagamaan, cocok banget sepertinya ya Kak Abdul Aziz. LDF Waki ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi teman-teman pastinya. Terima kasih Kak Abdul Aziz. Selanjutnya dari Kak Dini. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya pengen cerita-cerita sedikit Boleh ya. banget. Kalau saya sih sebelum masuk Mapala itu nggak pernah naik gunung, turun ke goa atau panjat tebing kan. Tapi pas waktu saya udah masuk di Mapala ini, ya saya biasa-biasa aja kan, naik gunung, turun gunung, terus turun goa kan, panjat tebing kan udah biasa-biasa aja. Di situ kalau misalnya kita udah mikir
takut ini takut itu. Nah kan nanti kan saya kan juga diajarin kan sama senior dari Mas Kepala kayak gitu untuk untuk pentingnya di diri saya sih, saya juga nggak merasa takut lagi sih di dunia pecinta alaman kayak gitu, seperti di alam, di hutan itu nggak takut lagi kayak gitu. Oke, siap kan. Ini luar biasa banget. Ini kelihatan banget tadi ini orang-orang yang tipe mandiri nih kelihatannya di sini. Nah, saya sendiri yang bahkan takut untuk semacam hal-hal berbau ke alam seperti itu, jadi takjub nih dengan keberanian Kak Dini yang sudah bahkan manjat gunung ya tadi ya Kak? Mendaki gunung Nah, ya. keren banget teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin mau explore diri di alam, ini benar-benar Masa Pala Unsri ini benar-benar menjadi tempat yang pas banget yang akan memberikan dampak tersebut. Terima kasih Kak Dini dan juga Kak Syada, Kak Kresna dan juga Kak Abdul Aziz yang sudah memaparkan nih seperti apa pentingnya organisasi ini bagi kita semua, terus juga seperti apa dampaknya bagi diri kita masing-masing. Nah, Citra, ini pertanyaan terakhir ini. Ini boleh untuk kakak-kakak menyampaikan 3 kata aja untuk deskripsikan organisasi kakak-kakak masing-masing ini. Mungkin bisa dari Kak Kresna. Boleh nih Kak Kresna. Oke, 3 kata untuk menggambarkan RPM Dimas adalah kritis, objektif, dan informatif. Oke, lanjut mungkin ke Kak Aziz untuk mendeskripsikan Waki. Oke, 3 kata untuk mendeskripsikan Wakil Visip Unsri adalah karena kita keluarga. Masya Allah sekali ya. Lanjut lagi ke Kak Dini. Oke, nah 3 kata untuk mendeskripsikan Mas Kepala itu bersahabat, keren, dan unik. Lestari. Oke, lanjut kepada Kak Saada nih. 3 kata untuk mendeskripsikan Sanggar Seni Visip itu ada bebas, seru, dan kekeluargaan. Terima kasih. Aduh, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menyampaikan kata-katanya yang sungguh-sungguh unik untuk dari Orma Orma ini. Benar banget teman-teman. Teman-teman yang mungkin mau penasaran apa sih di balik 3 kata yang dideskripsikan oleh masing-masing kakak sekalian ini, ya tentu teman-teman harus join dong ke dalam organisasi ini untuk tahu lebih dalam mengenai apa maksud 3 kata yang udah mendeskripsikan masing-masing organisasi tersebut. Nah teman-teman, pertanyaan-pertanyaan udah selesai kita paparkan, maka mungkin aku mau menyimpulkan dikit ya teman-teman untuk talk show kita hari ini. Nah, organisasi apakah penting sih bagi teman-teman? Nah, tentunya penting. Seperti apa dampaknya itu kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita mau berkontribusi dan juga mau keluar dari zona nyaman kita dan mau mengeksplorasi diri kita di hal-hal yang baru. Oke, terima kasih para narasumber kita yang udah memberikan jawaban-jawaban dan juga pemaparan yang luar biasa. Nah, mungkin dari Kak Dandi ada tambahan Kak? Ini ada nih sebuah quotes dari Mbak Najwa Shihab ya, yang berkata, ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu untuk keluh kesah. Wah, keren banget nih. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Nah, teman-teman lainnya yang ingin tahu lebih dalam mengenai Waki, Masa Pala Unsri, SSF, dan juga LPM 5, tapi tentunya dengan mengeksplorasi ke sosial medianya masing-masing. Nah, mungkin dari Kak Abdul Aziz mau memaparkan apa sih Instagram dari Waki, Kak Abdul? Oh, Instagram ya. Teman-teman boleh mampir ya di Instagram Wakil Visip Unsri, yaitu Wakil Visip Unsri. @Wakil Visip Unsri. Yeah. Langsung teman-teman untuk datang ke Instagramnya. Lanjut. Oke, untuk teman-teman yang penasaran sama Mas Kepala dan kegiatan-kegiatan kami sebelum-sebelumnya ini, boleh langsung ke Instagram kami Mas Kepala Unsri. Masa Pala Unsri, teman-teman harus diingat. Nah, lanjut. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang Sanggar Seni Visip, jangan lupa follow Instagram Sanggar Seni Visip yaitu @ssfunsri. Terus ya, mungkin jangan lupa subscribe dan nonton channel dari SSF Unsri yaitu SSF Unsri. Caps lock semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Syanda. SSF Unsri, teman-teman harus diingat. Terakhir dari LPM Limas. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan apa itu LPM Limas, itu langsung aja dicek Instagramnya itu di @lpm-limas. Dan satu lagi, kalau penasaran dengan karya yang LPM Limas buat, itu bisa langsung cek di web LPM Limas. Terima kasih. Terima kasih Kak Kresna. Nah, sebelum kita benar-benar menutup, mungkin kita mau minta closing statement ya Kak Dandi dari teman-teman sekalian. Boleh nih untuk memaparkan ya seperti 1 sampai 2 kalimat
closing statement yang mau disampaikan ke Gelora Muda Visip kita, bawa pesan dan segala macamnya. Mungkin dari Kak Abdul Aziz? Oke, closing statement dari saya mungkin saya mengutip kata-kata dari Hasan Al-Banna, yaitu tarbiyah bukan segalanya, namun segalanya butuh tarbiyah. Maka teman-teman datang ke Visip Unsri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, datanglah dengan membawa gelas kosong dan ketika keluar penuhilah gelas tersebut. Mungkin itu saja dari saya, wakil Visip Unsri, karena kita keluarga. Baik, ya, keren banget Kak Abdul Aziz. Selanjutnya, Baiklah, untuk mahasiswa baru Visip Unsri, kami dari Masopala menunggu kedatangan kalian untuk berkeluarga bersama kami. Jabat rekan kami, karena jingga takkan pernah pudar. Salam lestari, salam rimba. keren banget Kak. Nah, selanjutnya dari Kak Syamel. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa Visip Unsri tahun ajaran 2022-2023. Ditunggu kehadirannya di Sanggar Seni Visip. Sanggar Seni Visip maju berkarya. Keren banget. Ditunggu tuh teman-teman oleh Kak Syahada di SSF. Jadi kalau kalian ke SSF langsung cari aja Kak Syahada. Langsung dari LPM Dimas. Oke, 4 tahun adalah waktu yang sangat sebentar. Maka berorganisasilah dan mencoba segalanya. Karena dengan berorganisasi bisa menjadi yang lebih baik, kreatif, dan inovatif. Keren banget Kak Kresna udah menyampaikan dari sisi LPM Dimas. Terima kasih untuk kakak sekalian yang udah menyampaikan closing statement-nya. Mungkin dari Kak Dandi, ada yang mau dilanjutkan? Ya, dari saya sendiri dan juga Citra ini berterima kasih kepada kakak-kakak saya yang telah memberikan closing statement-nya dan juga sempatkan untuk menghadirkan pada acara talk show kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Gelora Muda Visip 2022 yang telah menyaksikan acara talk show kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share video ini. Serta pantaukan juga sosial media PKKMB Visip Unsri. PKKMB Visip Unsri 2022 wujudkan asa dan karsa untuk Sriwijaya.